Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh adik-adik peserta didik baru kelas 10 SMK Negeri 1 Kadimangan, Kabupaten Blitar. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Arif Eko Setiawan. Saya di SMK Negeri 1 Kadimangan selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Sebelum masuk kepada materi kita hari ini, saya pribadi dan juga SMK Negeri 1 Kadimangan mengucapkan selamat bergabung, selamat diterima di SMK Negeri 1 Kadimangan, SMK kita, SMK tercinta, SMK yang mendidik karakter adik-adik semuanya yang nantinya sampai sukses dengan moto SIP luar biasa atau smart, inovatif, dan profesional yang nantinya harapannya adik-adik setelah lulus dari SMK Negeri 1 Kadimangan siap untuk bekerja, siap untuk menjadi wirausaha, ataupun juga menjadi mahasiswa, ataupun melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Adik-adik semuanya, seperti yang slide yang sudah kami tampilkan, materi kita hari ini adalah materi terkait dengan kesiswaan yang ada di SMK Negeri 1 Kadimangan. Materi kesiswaan di SMK Negeri 1 Kadimangan mungkin memiliki kesamaan dengan kesiswaan yang adik-adik sebelumnya di SMP maupun di MTS, tetapi juga mempunyai perbedaan yang nantinya memerlukan adik-adik bisa beradaptasi dengan baik di SMK Negeri 1 Kadimangan. Harapannya studinya lancar, tidak ada masalah, bisa lulus tepat waktu, dan tentunya mendapat nilai yang baik, dan setelah lulus bisa sukses. Itu tentunya tidak lepas dari kegiatan-kegiatan ataupun tata tertib yang harus adik-adik ikuti, yang harus adik-adik laksanakan, sehingga nantinya adik-adik bisa lancar studinya. Yang pertama itu terkait dengan pendahuluan, di mana untuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini untuk tahun ini kita laksanakan secara daring atau full daring, di mana dengan pelaksanaan daring ini harapannya motonya adalah adik-adik bisa mengembangkan potensi diri ya untuk meraih prestasi, untuk bisa beradaptasi ini di suasana pandemi COVID-19. Sebelumnya di pendahuluan ini berdasar dari apa itu wawasan Wiyata Mandala, di mana secara definisi atau arti ini adalah bentuk dari menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Ini diharapkan dengan MPLS ini adik-adik bisa lebih paham, bisa lebih tahu, bisa memahami, dan juga bisa mengikuti semua hal-hal yang mengikat adik-adik selama studi di SMK Negeri 1 Kadimangan. Ini berdasar dari apa itu wawasan Wiyata Mandala. Sehingga dengan adik paham, dengan adik-adik mengerti, dengan senang, dengan ikhlas melaksanakan, ini tentunya studinya adik-adik nanti bisa berjalan dengan lancar. Terus berikutnya yang kedua, ini juga terkait dengan materi apa itu bela negara, di mana meliputi kecintaan kita terhadap tanah air, kesadaran berbangsa, Pancasila, rela berkorban, maupun juga kemampuan dalam bela negara. Kenapa ini juga merupakan bagian penting yang perlu kita sampaikan? Karena kecintaan terhadap tanah air, kesiapan atau kemauan kita sebagai warga negara yang baik, mau berkorban demi bangsa dan negara, ini perlu kita ciptakan. Khususnya di SMK Negeri 1 Kadimangan, kita benar-benar baik, benar-benar intens terkait dengan apa itu pendidikan karakter.
Sehingga nanti adik-adik kalau di sini nanti akan paham karakter dari yang luas sampai dari arti yang sempit, nanti adik-adik akan mengikuti dengan baik. Seperti bagaimana tata penampilan, potongan rambut harus seperti apa, sepatu, pakaian, seragam, dan seterusnya. Terus berikutnya terkait dengan penguatan pendidikan karakter atau PPK di SMK, di mana kita mengacu dari penguatan pendidikan karakter dari kementerian yang di sini kita tuangkan di semua kegiatan sekolah, baik di kegiatan-kegiatan lapangan, di kegiatan-kegiatan dalam kelas, di OSIS, di MPK, ataupun di ekstrakurikuler. Harapannya dengan internalisasi atau dengan penghayatan apa itu pendidikan karakter, ini adik-adik mampu menjadi peserta didik SMK Negeri 1 Kademangan yang benar-benar diharapkan dan bisa baik di segala bidang. Berikutnya terkait dengan tata krama peserta didik. Ini juga penting adik-adik. Kenapa? Karena tata krama atau sopan santun ini merupakan bagian awal atau bagian pertama yang wajib adik-adik penuhi. Bagaimana senyum, sapa, salam, bagaimana kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, bagaimana berpakaian, bagaimana makan, bagaimana kita terhadap lingkungan, mungkin membuang sampah di tempatnya, dan sebagainya. Terus berikutnya terkait dengan pendidikan agama atau karakter religius. Ini juga bagian penting. Kenapa? Karena SMK Negeri 1 Kademangan yang adik-adik masuki ini, kita sudah mendapat predikat sekolah yang semi madrasah. Apa itu? Sehingga memang sekolah kita itu walaupun SMK tetapi penguatan karakter secara religius, pendidikan agama ini kita perkuat. Seperti sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat berjamaah, sholat duha berjamaah secara bergantian, atau mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, ini wajib dilaksanakan dan juga akan selalu dilakukan di SMK Negeri 1 Kademangan. Berikutnya yang pertama, ini Pak Arit ingin menyampaikan terkait dengan tata tertib. Khususnya mungkin yang utama adalah tata tertib kegiatan belajar mengajar. Untuk tentunya ini penting untuk adik-adik. Yang pertama, ini di SMK Negeri 1 Kademangan kita sudah menerapkan yang namanya 5 hari kerja. Sehingga adik-adik nanti masuk dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sehingga waktu siang hari ataupun di hari Sabtu ini murni digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan adik-adik waktu di SMP ataupun MTS yang masuk dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ini di luar dengan kondisi pandemi COVID. Kalau pandemi COVID tentunya kita mengikuti aturan dari pemerintah. Maka dari itu seperti MPLS ini kita laksanakan secara daring. Sehingga nanti apabila pembelajaran secara daring, nanti adik-adik akan menerima materi atau sudah mendapat materi dari tim kurikulum bagaimana sistem atau tata cara pelaksanaan pembelajaran daring di SMK Negeri 1 Kademangan. Dan itu wajib adik-adik laksanakan. Yang kedua, tata tertib yang utama adalah tentunya wajib berstandar fisik dan berseragam sesuai ketentuan. Ini mungkin yang adik-adik tanyakan, berstandar fisik itu maksudnya apa? Di kita di SMK Negeri 1 Kademangan ini perlu adik-adik catat adalah misalnya dari yang putra itu dari atas potongan rambut itu wajib 2-1-1 atau minimal 3-2-1. Artinya yang atas 3 cm, samping 2 cm, bawah 1 cm atau 2-2-1. Itu adalah minimal. Sehingga apabila adik nanti melanggar aturan, tentunya punishment atau hukuman dari sekolah, dari tata tertib
tim tatib ataupun dari tim yang lain nanti akan diberikan. Maka dari itu untuk yang putra ini, untuk adik-adik, ini sudah mulai sekarang mulai meninggalkan apa yang namanya rambut tidak standar, rambut gondrong, diwarna, di model macam-macam, dikasih garis samping kiri kanan. Ini sudah tidak ada lagi di SMK Negeri 1 Kademangan. Ini wajib adik-adik garis bawahi. Untuk yang putri ini berkerudung, bagi yang muslim itu wajib berkerudung standar yang sudah disediakan di SMK Negeri 1 Kademangan. Baik model, baik warna ataupun bentuk, sehingga tidak boleh berkerudung dengan model atau warna yang sesuai keinginannya masing-masing. Itu tidak diperbolehkan. Untuk seragam ini nanti akan Pak Arif jelaskan di belakang, seragamnya hari-harinya bagaimana. Dan yang utama lagi, yang paling bawah adalah sepatu. Semuanya putra-putri wajib hitam total, sehingga tidak ada warna selain hitam di sepatu. Bahkan itu yang putih saja itu tidak diperbolehkan. Apabila itu terjadi, ya tentunya ada sanksi sampai dengan mungkin dititipkan dulu ke sekolah sepatunya, sampai dengan nanti adik-adik bisa menunjukkan atau memakai sepatu yang standar. Sepatunya yang tidak standar bisa disimpan di rumah. Terus berikutnya terkait dengan tata tertib berkendara, ini juga penting karena adik-adik tentunya sudah SMK yang sebentar lagi bisa jadi akan membawa sepeda motor ke sekolah. Nah ini kalau yang membawa sepeda motor itu wajib standar, jadi tidak boleh sepeda motor yang tidak standar, bannya kecil, lampunya tidak ada dan sebagainya. Itu semua harus standar. Kalau tidak, ya pasti ada sanksinya. Dan wajib memakai helm yang SNI atau Standar Nasional Indonesia. Terus berikutnya yang keempat terkait dengan bel masuk. Ini apabila masuk sudah seperti biasa, artinya hari efektif tidak daring, ini masuk pukul 07.00. Sehingga ini harapannya 06.45 menit atau 06.45 pagi, jam 7:15 menit. Ini biasanya gerbang sudah ditutup sehingga adik-adik tidak bisa masuk ke dalam sekolah. Ini biasanya setiap hari akan ada tim tata tertib, akan diarahkan oleh tim security. Kalau mau posisi gugus COVID ya nanti masa pandemi, ini juga ada tim dari gugus COVID-19 di sekolah ini yang nanti mengarahkan ketertiban adik-adik saat masuk ke sekolah. Terus berikutnya yang kelima adalah penerapan 5S, ini penting. Jadi senyum, sapa, salam, dan sopan dan santun ini selalu dan wajib diterapkan di SMK Negeri 1 Kademangan. Ini bagaimana dengan sesama teman, apalagi dengan Bapak Ibu guru, dengan keluarga ataupun orang yang ada di SMK, di sekolah, ini wajib menerapkan 5S. Terus berikutnya yang keenam, ini penting, ini bagi adik-adik yang sakit atau adik-adik yang izin tidak bisa mengikuti pembelajaran, ini wajib menyertakan surat dokter apabila lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari ini wajib surat dokter. Kalau hanya surat sakit dari orang tua ini tidak diperbolehkan. Tetapi kalau 1-2 hari ini boleh membuat surat izin ini berstempel RT ataupun RW. Ini biasanya lebih kuatnya, ini wajib disertai fotokopi KTP orang tua ataupun walinya. Ini sebagai bukti bahwa adik-adik tanggung jawab, adik-adik perhatian terhadap studi adik-adik sendiri. Terus yang ke-7, ketentuan sanksi terkait dengan ketidakhadiran ini nanti tertulis di tata tertib sekolah, dan ini juga akan diterapkan yang namanya e-tatib atau tatib yang bersifat elektronik, sehingga nanti semua data kesalahan, semua data punishment, semua data permasalahan adik-adik akan tercatat secara online yang itu nanti bisa diakses oleh adik-adik sendiri ataupun juga guru BPBK, guru tatib,
Kestim kesiswaan ataupun dengan wali kelas ini bisa ngecek langsung adik-adik ini mungkin pernah melanggar apa, permasalahan apa. Nah ini nanti akan langsung kelihatan nanti apabila adik-adik ada yang memang bermasalah. Tapi kalau adik-adik tidak bermasalah, ya catatannya akan kosong atau catatannya akan bagus. Tapi kalau adik-adik bermasalah, ya ini nanti yang akan mengganjal studi adik-adik di SMK Negeri 1 Katulampa. Terus nomor 8 ini penting, sanksi yang diterapkan di sekolah kita itu adalah sanksi fisik yang mendidik. Ini fisik yang mendidik itu bagaimana? Misalnya push up, sit up, lari, ini merupakan sanksi fisik yang mendidik. Karena kalau di SMK ini mau tidak mau adik-adik selain juga kemampuan soft skill ataupun kemampuan hard skillnya itu penting, tetapi fisik itu juga penting karena adik-adik nanti mau bekerja, mau masuk ke tentara, TNI, Polri ataupun yang lain, di kerja di luar pulau, di luar kota, ini fisiknya memang harus kuat. Maka di sini juga diterapkan itu. Sanksi pedagogis artinya pembelajaran, tugas yang sifatnya tertulis, sanksi kebersihan, sampai dengan pembinaan wali kelas, guru BK maupun Kakomli. Kakomli adalah Ketua Kompetensi Keahlian atau Kepala Jurusan adik-adik. Dari panggilan orang tua, skorsing sampai akan dikembalikan ke orang tua. Itu adalah tata tertib yang umum yang akan atau adik-adik wajib ikuti, sehingga nanti secara rincinya akan kita sampaikan lewat mungkin media Google Classroom ataupun WA untuk soft file-nya dari tata tertib secara utuh yang ada di SMK Negeri 1 Katulampa. Berikutnya hak dan kewajiban siswa. Itu yang pertama, hak siswa ini mengikuti pembelajaran, memanfaatkan fasilitas yang ada di SMK, mendapat perlakuan yang sama dengan siswa yang lain. Terus ada beasiswa juga sesuai ketentuan, mengikuti kegiatan sekolah termasuk OSIS, MPK maupun ekstra kurikuler. Dan ini nanti adik-adik selain hak adik-adik, ini juga akan kita wajibkan. Adik-adik minimal harus mengikuti 1 ekstra kurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Katulampa minimal selama 1 tahun. Nah ini harapannya memang mendidik agar adik-adik itu juga mempunyai wawasan secara organisasi, bagaimana bersosial, ya belajar di luar pembelajaran. Ini nanti akan kita wajibkan sehingga adik-adik semuanya minimal ikut 1 ekstra kurikuler. Kalau lebih dari itu dipersilahkan selama itu bisa diikuti dan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur termasuk ikut OSIS ataupun MPK. Kewajiban siswa yang pertama tentu melaksanakan tata tertib tanpa terkecuali yang sudah kita sampaikan di awal tadi, kurang lebih mempunyai karakter siswa yang baik di SMK Negeri 1 Katulampa, mensukseskan semua kegiatan yang ada di sekolah, wajib menjaga nama baik pribadi, orang tua ataupun alma mater SMK Negeri 1 Katulampa. Ini yang penting juga, tidak terjerat kasus kriminal, mengkonsumsi narkoba, bertindik, bertato, minuman keras, merokok, menikah, hamil dan seterusnya. Ini adalah sanksi yang utama yang berat, itu adalah yang di paling belakang. Menikah, hamil, kasus kriminal, ini merupakan sanksi-sanksi yang berat. Terus berikutnya, mengikuti pendidikan agama sesuai keyakinan yang ada di sekolah dengan baik. Nah, ini wajib. Adik apapun agamanya, ya di SMK insya Allah akan difasilitasi. Jadi tidak hanya mungkin yang mayoritas muslim, tapi yang semuanya agama ini akan mendapat perlakuan dan ilmu agama yang sama di SMK Negeri 1 Katulampa. Nah ini hanya sekilas saja adik-adik pakaian ataupun seragam yang nanti adik-adik pakai, wajib pakai, dan juga
potongan rambut yang di sisi kanan Pak Arif ini untuk yang putra. Nah, kita lihat dulu yang sisi kiri untuk pakaian. Ini nanti aturannya adalah hari Senin Selasa itu memakai pakaian identitas biru-biru. Sehingga nanti memakai identitas biru-biru seperti ini. Ini nanti wajib berdasi, pakai alma mater, celana standar biru, bersepatu wajib hitam, dan rambut sesuai standar 211. Untuk yang putri juga berkerudung sesuai gambar seperti ini. Apabila pakai jas maka kerudung dimasukkan. Kalau mungkin jas dilepas, ini misalnya di dalam kelas, ini kerudungnya dipakai yang rapi, yang baik seperti ini. Kalau untuk yang tidak berkerudung, rambut wajib dikuncit atau dikuncir satu. Itu untuk yang putri. Berikutnya hari Kamis dan hari Rabu dan Kamis, mohon maaf, itu pakai seragam abu-abu putih seperti ini. Nah, abu-abu putih seperti ini. Jadi ini ya berdasi sama, hanya bedanya tidak ada jas atau bedanya tidak memakai jas. Nah, ini untuk yang seragam abu-abu putih itu dipakai untuk hari Rabu dan Kamis. Untuk hari Jumat itu memakai seragam pramuka seperti ini. Untuk yang putra berarti ya wajib pakai baret dan berstang leher merah putih. Untuk yang putri ini wajib berpakai topi boni seperti ini, dan yang paling wajib adalah berstang leher merah putih. Ini wajib dipakai, diikuti oleh adik-adik semua. Seragam yang lain, nah ini mungkin adik-adik sudah menerima, itu seragam olahraga. Kalau seragam olahraga dipakai saat pelaksanaan olahraga saja. Warnanya merah putih. Nah ini khusus untuk olahraga. Adik-adik boleh membawa sepatu cadangan untuk olahraga. Sepatu olahraga. Tetapi setelah olahraga, sepatu wajib berganti ke sepatu standar yang berwarna hitam. Berikutnya, pakaian praktek jurusan atau kettle park ini sesuai dengan jurusannya masing-masing dan dipakai di jurusannya masing-masing pada saat praktek mata pelajaran produktif. Terus yang terakhir pakaian kesamaptaan, ini yang warna hijau dan celana doreng yang adik-adik juga dapat. Ini dipakai di saat nantinya akan ada yang namanya pelaksanaan kesamaptaan. Biasanya kita kerjasama dengan Koramil, kerjasama dengan Yonif 511, ataupun juga Rindam Brawijaya Malang, baru ini nanti dipakai. Atau dipakai sesuai dengan kondisi, misalnya hari Jumat, untuk Jumat bersih, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ini pakaian kesamaptaan. Kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler ini ada 10, ini nanti bisa dibaca. Pembinaan iman dan takwa atau segbit 1, pembinaan budi pekerti luhur dan akhlak mulia ini segbit 2, kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara ini segbit 3, pembinaan prestasi akademik seni olahraga segbit 4, pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup dan seterusnya ini segbit 5, pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan ini segbit 6, pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi ini segbit 7, pembinaan sastra budaya 8, pembinaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK segbit 9, pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris ini segbit 10. Semua ini 1 sampai 10 ini masuk dalam kegiatan OSIS maupun juga laksanakan di beberapa ekstra atau masuk di ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, adik-adik, ini kita sudah masuk di apa itu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Katulampa yang ini mungkin adik-adik tunggu. Kita ada banyak ekstrakurikuler. Langsung Pak Arif sampaikan satu-satu. Yang pertama ekstrakurikuler pramuka.
ini wajib adik-adik ikuti. Sehingga nanti adik-adik wajib mengikuti kegiatan kepramukaan yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Karena ekstrakurikuler pramuka ini adalah ekstrakurikuler wajib. Yang kedua, ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra. Terus ekstrakurikuler PMR atau Palang Merah Remaja, ekstrakurikuler kerohanian Islam atau Rohis, ekstrakurikuler yang sifatnya olahraga, ini ada sepak bola, ada voli, ada basket. Terus yang sifatnya bela diri ada pencak silat, PSHT, dan juga ada karate. Ekstrakurikuler seni, ini seni mencakup semua kegiatan seni dari tari, drama, vokal, ini masuk di ekstra seni. Terus jurnalistik, itu juga ada paduan suara, terus speak air, dan juga yang terakhir ini KIR atau karya ilmiah remaja. Ini semuanya bisa adik-adik lihat, nanti akan kita share videonya, atau adik-adik bisa lihat di website SMK atau lihat di YouTube-nya SMK Negeri 1 Kalimantan. Di situ sudah dijelaskan terkait dengan ekstra ini. Nah, nanti apabila kita ada kesempatan untuk tatap muka setelah pandemi COVID atau setelah PPKM Mikro, ini nanti akan kita laksanakan yang namanya demo ekstra dari semua ekstrakurikuler ini, dan nanti adik-adik setelah MPLS ini bisa memilih mungkin mana ekstrakurikuler yang baik, yang cocok, yang diminati di SMK Negeri 1 Kalimantan. Yang jelas adik-adik mempunyai kewajiban minimal memilih satu ekstra yang disukai untuk diikuti. Selain mungkin wajib kegiatan pramuka. Berikutnya ini profil saja beberapa foto. Ini adalah kakak-kakak kalian yang tergabung dalam tim pengurus OSIS ataupun MPK. Ini mereka melaksanakan semua kegiatan dari OSIS program selama 1 tahun. Ini dari awal sampai akhir, ini semua mereka yang melaksanakan. Sehingga nanti adik-adik bisa ikut di organisasi siswa intrasekolah. Ini ilmunya banyak, adik-adik bisa mengembangkan diri, bisa bagaimana caranya menjadi pemimpin, bagaimana caranya menjadi dipimpin, bagaimana membuat program, bagaimana mengkoordinir, termasuk juga kegiatan MPLS ini juga salah satu program dari adik-adik atau kakak-kakak OSIS. Dan tentunya ada tim panitia dari OSIS. Terus berikutnya ini kegiatan kesamaptaan dan bela negara, ini kita laksanakan di unit 511 Badak Hitam Blitar ya. Ini bisa adik-adik lihat. Ini kita ngecamp di sana, mengikuti semua kegiatan di 511. Ini minimal selama 3 hari 3 malam menginap di barak unit 511. Nah, ini bisa adik-adik lihat. Harapannya nanti setelah dari sini adik-adik bisa lebih bagus, lebih disiplin, lebih paham terkait tugas, paham terkait pekerjaan, sehingga nanti bisa menjadi bekal adik-adik selama sekolah ataupun sudah lulus dari SMK Negeri 1 Kalimantan. Ini foto-fotonya yang ada di unit 511. Nah, ini juga kegiatan yang sama serupa, tapi ini adalah latihan dasar kepemimpinan siswa. Ini kita laksanakan di Rindam 5 Brawijaya Malang, di Dodikjur atau Depo Pendidikan dan Kejuruan. Ini kegiatannya materi kelas, materi lapang, terus berikutnya ada outbound, dan ini kondisi baraknya. Ini kita laksanakan minimal selama 1 minggu. Sehingga nanti adik-adik yang tergabung di OSIS MPK ataupun mungkin di kesamaptaan nanti bisa kita laksanakan di Dodikjur Rindam 5 Brawijaya Malang. Nah, ini kegiatan yang lain yang sifatnya keagamaan, Idul Adha. Ini kegiatan
penyembelihan hewan kurban ini kita laksanakan setiap hari raya kurban atau Idul Adha. Terus ini kegiatan kepramukaan dari penerimaan tamu ambalan sampai outbound sampai juga kegiatan-kegiatan keagamaan ini semua terangkum. Ini salah satu kegiatan yang sifatnya wajib kepramukaan, yaitu PTA atau penerimaan tamu ambalan. Nah, ini kegiatan yang lain. Sisi ini adalah memperingati Maulid Nabi ataupun Isra Mi'raj ini di Serambi Masjid SMK. Berikutnya ini istighosah yang pojok bawah. Ini untuk kakak-kakak kelas 3 yang akan lulus. Dan ini yang lain, ini beberapa foto saat pelaksanaan HUT ke-16 dulu SMK Negeri 1 Kademangan. Ini kita mengundang Elsa Safira dan juga tim dari bintang tamu. Ini juga semuanya kegiatan yang dilaksanakan, yang dibuat oleh adik-adik OSIS MPK. Nah, ini yang lain, ini salah satu penyerahan piala kejuaraan. Banyak sekali kejuaraan dari adik-adik. Dari ekstra pramuka itu kita langganan juara umum Bakung Ludoyo. Terus juga dari Paskibra kita juara provinsi. Terus ekstra yang lain kita minimal adalah juara tingkat kabupaten kota. Ini yang bawah ini adalah rapat koordinasi semua ekstra. Ini rapat koordinasi semua ekstra di SMK Negeri 1 Kademangan. Ini pengurusnya kita ajak koordinasi bersama. Nah, ini kegiatan yang lain, ini juga pelaksanaan LKS, ini dari perikanan, jurusan perikanan, ini PDP, TKR, TKJ, semuanya. Itu kita selalu mengikuti dan juga sudah banyak menorehkan prestasi di tingkat Jawa Timur untuk lomba kompetensi siswa. Nah, ini terkait dengan pemilihan ketua OSIS, ketua MPK. Ini kita laksanakan benar-benar semirip mungkin secara demokratis. Dan ini juga ada demonya, istilahnya penyampaian visi misi dari calon ketua. Ini juga kegiatan dari anak-anak OSIS. Nah, ini kegiatan Jumat bersih, ini selalu kita laksanakan 30 menit atau 45 menit setiap hari Jumat pagi sebelum pembelajaran. Ini juga merupakan salah satu program yang selalu kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sehingga ini juga bagian dari wawasan Wiyata Mandala tadi, ada kepedulian dari semua warga SMK terkait dengan kebersihan yang ada di SMK Negeri 1 Kademangan. Ini kegiatan Isra Mi'raj, ini juga kita laksanakan, ini sebelum pandemi ya, kita laksanakan, dan saat pandemi pun juga selalu kita laksanakan, apakah itu dari perwakilan atau juga secara daring, kita share, kita sampaikan lewat online YouTube ataupun juga videonya kita share lewat media sosial yang lain. Nah, ini kegiatan rutin pengecekan kesehatan, termasuk juga rutin untuk pembinaan dari kesiswaan, ini selalu kita laksanakan. Nah, ini sembako Sekaneka Peduli Covid, ini kita berikan kepada tetangga sekitar SMK yang kurang mampu. Ini juga bagian dari kepedulian warga SMK Negeri 1 Kademangan kepada orang-orang yang kurang mampu. Baru ini adalah beberapa kegiatan ekstrakurikuler, semuanya dari Paskibra, pencak silat, karate, sepak bola, pramuka, kewirausahaan, dan semuanya ini semua kegiatan selalu kita laksanakan dan alhamdulillah selalu memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa, baik di tingkat kabupaten kota
sampai menembus tingkat nasional. Ini merupakan hal luar biasa dari adik-adik, dan ini harapannya nanti adik-adik siswa baru juga bisa mengikuti dari kakak-kakaknya, bahkan bisa jauh lebih berprestasi. Mungkin itu adik-adik terkait dengan slide materi yang bisa Pak Arif sampaikan. Untuk materi video secara umum adik-adik bisa cek di YouTube SMK Negeri 1 Kademangan. Di situ juga banyak materi-materi yang bisa adik-adik pelajari, termasuk juga video yang sudah Pak Arif sampaikan ini nanti bisa adik-adik terima, dan juga nanti setelah atau di akhir MPLS ini nanti adik-adik sudah juga bisa memilih untuk mengikuti ekstrakurikuler apa yang ada di SMK Negeri 1 Kademangan, sehingga adik-adik nanti mempunyai kewajiban untuk belajar, mempunyai kewajiban untuk berkembang dan bagaimana berorganisasi yang baik. Dan tentunya yang tidak lupa selalu ikuti tata tertib yang ada di SMK Negeri 1 Kademangan, sehingga adik-adik nanti studinya bisa lancar. Demikian adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sekali lagi selamat bergabung di SMK Negeri 1 Kademangan. SMK Negeri 1 Kademangan sip, luar biasa, dan semoga adik-adik berhasil. Kita bersama-sama mengembangkan diri, mengembangkan potensi. Walaupun dengan suasana pandemi kita tetap semangat, dan insya Allah kita tetap sehat dan bisa berhasil sampai nanti, sampai adik-adik lulus. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Pak Arif Eko Setiawan, Maka Kesiswaan SMK Negeri 1 Kademangan, undur diri atas perhatiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.